Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membahas tugas demonstrasi kontekstual modul 3.2 tentang analisis visi dan prakarsa perubahan melalui tahapan Bagja, peran pemimpin pembelajaran, serta pemanfaatan modal atau aset utama sekolah melalui tayangan video praktik baik. Perkenalkan, saya Adwi Asnobi dari SMAN 73 Jakarta Utara, calon guru penggerak Angkatan 7. Tujuan pembelajaran khusus pada tugas kali ini antara lain, calon guru penggerak dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. Calon guru penggerak dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan Bagja dari tayangan video yang ada. Calon guru penggerak mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Dan yang terakhir, calon guru penggerak dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktik baik ini. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Menurut analisis saya, sekolah tersebut memiliki visi terwujudnya lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Pertanyaan selanjutnya, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Dalam tayangan video, guru tersebut ingin membuat prakarsa perubahan sekolah, yaitu mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar siswa-siswanya. Pertanyaan selanjutnya, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut? Pertanyaan utama yang sesuai dengan tayangan video adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Pertanyaan selanjutnya, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan Bagja? Untuk tahapan pertama, yaitu B, artinya buat pertanyaan utama. Dengan pertanyaan, bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Lalu, tindakan yang dilakukan adalah guru membuat tulisan penyemangat belajar di papan tulis sebagai stimulus pertanyaan utama. Untuk tahap yang kedua adalah A, atau ambil pelajaran. Dengan pertanyaan, suasana seperti apa yang membuat murid merasa nyaman dan menyenangkan dalam belajar? Lalu, tindakan yang dilakukan antara lain: 1. Guru mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi dari pendapat dan pengalaman murid. Yang kedua, mengajak murid mengambil pengalaman dari kelas lain untuk menambah inspirasi. Tahapan ketiga adalah G, atau gali mimpi. Dengan pertanyaan, kelas seperti apa yang nyaman dan menyenangkan sehingga bisa menjadi penyemangat belajar? Lalu, tindakan yang dilakukan antara lain:
1. Guru meminta murid memejamkan matanya, lalu membayangkan seperti apa kelas yang nyaman dan menyenangkan. Kedua, mengajak murid berdiskusi kelompok tentang kelas impian yang nyaman dan menyenangkan. Tahapan keempat adalah J atau jabarkan rencana. Dengan pertanyaan, langkah atau rencana apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan? Lalu, tindakan yang dilakukan antara lain, pertama, menuliskan langkah apa saja yang akan dilakukan oleh murid. Kedua, mengajak murid untuk berperan aktif dalam mewujudkan impian kelas yang nyaman dan menyenangkan. Untuk tahapan yang terakhir adalah A, atau atur eksekusi. Dengan pertanyaan, siapa yang berpartisipasi dan kapan mewujudkan impian kelas yang nyaman dan menyenangkan? Tindakan yang dilakukan antara lain, pertama, memberikan kesempatan kepada murid dalam menentukan pembagian tugas dalam kelompok. Yang kedua, berdiskusi dengan murid mengenai jadwal dan waktu membuat kelas yang nyaman dan menyenangkan. Pertanyaan selanjutnya, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Menurut analisis saya, peran pemimpin dalam tayangan video tersebut menggambarkan seorang pemimpin menggunakan pendekatan berbasis aset atau kekuatan pada masalah atau pembelajaran di kelas, dengan mengidentifikasi dan menggali hal-hal yang positif pada murid sebagai kerangka berpikir positif agar dapat mewujudkan prakarsa perubahan yang diinginkan. Lalu, untuk pertanyaan terakhir, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu, bagaimana pemanfaatannya? Modal utama dalam tayangan video tersebut antara lain, yang pertama adalah modal manusia, di mana modal manusia ini terdiri dari guru dan murid, di mana guru tersebut mampu mengidentifikasi dan mengelola kelas dengan baik sesuai dengan prakarsa perubahan yang diinginkan. Sedangkan murid berperan sebagai perancang dan pelaksana untuk mencapai prakarsa perubahan. Untuk modal yang kedua adalah modal fisik, di mana modal fisik ini pemanfaatan ruang kelas dan lingkungan sekolah untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Lalu, yang terakhir adalah modal sosial, di mana modal sosial ini murid diberikan kesempatan untuk berkunjung ke kelas 6 supaya dapat inspirasi mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Demikian tugas demonstrasi kontekstual modul 3.2. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menjadi pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih.